Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita. Masya Allah sangat kita cintai. Yang lagi berbahagia. Iya dong. Sudah punya anak Barakallah. yang Masya ketiga. Allah. Selamat Amin. ya. Terima kasih Ustaz. Kenapa jamaah Terima kasih, beritahukan? Ustaz. Karena coba lengannya masih lengan rumah sakit. Oh iya, karena harus balik lagi ke rumah sakit nantinya. Masya Allah, lagi senang banget, lagi happy banget Masya Ustaz. Allah, Makasih barakallah, doa-doanya juga barakallah. jamaah yang ada di rumah. Tapi saking happy-nya, kepikiran baik mulu. Sampai lagi sholat tiba-tiba, terus nih baik udah nyusu apa belum Oh gitu iya ya. juga di ya? rumah. Jadi ketika sholat keganggu dengan pikiran Terganggu anak. sama Oh, pikiran-pikiran itu, jadi aduh keinget bayi di rumah apa segala macam. Padahal hati itu udah berusaha pengen tenang, jamaah yang ada di rumah. Pengen berusaha ngelupain tuh, fokuslah sholatnya segala macamnya gitu. Kayak ibaratnya jadi kayak ada pencuri gitu dalam sholat kita. Pencuri dalam sholat. Iya, Oh, makanya aku mantap. bingung nih. Gimana caranya pemirsa atau jamaah yang ada di rumah pernah nggak ngerasain yang seperti itu? Kita bahas pagi hari ini jamaah. Ada yang hilang dari sholat kita. Temanya itu ya, kira-kira apa aja sih rukun-rukunnya, kewajibannya atau apa saja kita akan bahas pagi hari ini. Tapi yang pertama ada tayangan dulu yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah. Lagi sholat dikasih salam, gimana jawabnya? Ini dia tayangannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ngucapin salam ke orang yang lagi sholat itu disyariatkan teman-teman, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Kemudian orang yang lagi sholat pun menjawab salamnya, tapi nggak boleh dengan lisan waalaikumsalam. Cara untuk menjawabnya sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih adalah dengan menggunakan tangan seperti ini. Oke? Emang bener ya kayak gitu ya Ustadz Maulana ya? Iya, Lagi sholat ada yang ngucapin salam? itu benar. Aduh, Tayangan tadi pas banget. kalau misalnya nggak jawab aja deh biar fokus gimana? Dilihat dulu sholat apa yang dilakukannya. Oh gitu. Oke, ini menarik sekali jamaah yang ada di rumah. Hal-hal kayak gini sebenarnya simple tapi penting untuk dipelajari. Sangat-sangat penting. Kalau gitu aku mau nanya sama Ustadz Maulana. Iya. Aku udah catat Ustadz di sini. Ah, Jadi kan ada kata-katanya aku baca ya. Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma shalli wa sallam. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memandang sholat seseorang yang tidak menghadirkan konsentrasi hatinya beserta badannya, Khusyuk ya. khusuknya. Kalau memang begitu, kenapa nih? Termasuk aku ya kadang-kadang Iya. ya dan jamaah yang ada di rumah. Masih ada orang yang sholatnya nggak khusuk. Oh gitu. Gimana caranya? Apakah khusuk itu harus sambil menangis gitu sholatnya? Caranya gimana Ustadz Maulana? Mohon Oke. penjelasannya dong Ustadz. Makasih banyak Mas Sony yang luar biasa. Masya Allah. Menjadi ayah kebanggaan buat kita semua. Amin ya Allah, amin. Sasa izin yang insya Allah menanti di bulan Ramadan. Amin. Lancar ya Ustadz siap ya? Luar biasa. Amin ya Allah. Ada rencana lagi? Ada Oh, banyak. Aduh, Masya Allah. Tinggal Ustadz Maulana ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita 19 Jumadil Awal 1443 Hijriah hari ini Jumat ketiga berarti tinggal 101 hari. 101 hari menuju bulan suci Ramadan. Nah, luar biasa bahagianya kita hari ini karena membahas tentang salat, bagaimana bentuk perhatian kita kepada Allah lewat salat kita, bentuk penghambaan kita. Nah, sebelum saya bahas materi tentang yang ditanyakan tadi Mas Oni tentang khusyuk, saya selesaikan dulu tayangan pitian tadi, memberi salam di dalam salat atau orang di luar salat. Salam itu ada beberapa macam. Salam itu hukumnya sunat, menjawabnya hukumnya wajib. Maka kalau ditanya, jawab nggak salat pada saat salat disalamin? Maka solusinya adalah tadi angkat tangan. Karena kalau kita jawab berarti menambah bacaan. Nah, kemudian yang kedua, lihat dulu. Kalau kita salat sunnah, sementara orang yang memanggil itu adalah posisinya adalah orang tua atau siapapun, mohon maaf,
dalam hal ini harusnya kita hentikan kalau salat sunnah. Karena panggilan itu apalagi panggil orang tua walaupun bukan salam ya. Panggilan itu adalah panggil orang tua adalah wajib. Saya pernah salat duha kan kasih ngaji anak-anak di rumah lantai 2, ibu saya di lantai 1. Nur, saya lagi salat duha. Anak-anak ngaji ketawa semua. Ketawa semua. Ya, saya berjelas yang dibawa adalah hukumnya wajib. Saya lakukan ibadah sunnah. Jadi dahulukan yang wajib. Nah, dalam hal ini saya langsung saja karena waktu. Khusyuk itu apa sih patokannya? Kalau khusyuk itu konsentrasinya, ketenangannya. Ketenangan sebenarnya sini bagaimana kita khusyuk itu diawali dengan satu. Persiapan sebelum khusyuk, sebelum sholat. Maka semua yang menghambat selesaikan. Karena kapan ada sesuatu yang belum dikeluarin. Tidak enak sholatnya, tidak khusyuk. Karena lain Pak. Makanya selesaikan dulu. Kalau ada makanan sudah disiapin, makan dulu baru sholat. Karena kenapa? Nanti kepikiran. Lebih baik sholat mikir makan atau sholat mikir makan. Salat mikir makan atau makan mikir salat. Yang mana makan mikir salat. Lebih baik makan mikir salat daripada salat mikir makan. Kecuali kalau makanannya baru dimasak. Lebih baik salat. Tapi kalau sudah dihidangkan, apalagi khusyuk dalam gerakan. Jadi hati-hati gerakannya. Jangan sampai banyak gerakan. Kemudian khusyuk dalam bacaan. Nah, jangan khusyuk. Tapi memang ada orang sudah lancar bacaannya. Udah ada itu lancar sekali bacaannya. Gak usah disebut ya kalau itu saya. Panjang. Oh makanya cepat ya. Maaf. Kemudian khusyuk dalam pikiran, khusyuk dalam hati. Berarti patokannya bukan harus nangis ya Ustadz Maulana. Enggak ya. mesti. Ini nangis tuh bahaya loh. Nanti keluar kata-kata, aku rindu, batal. Oh ya Allah, kadang-kadang suka keluar lagi dari bacaan-bacaan Ada sholat itu ya. kata-kata keluar hati-hati. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Itu baru sedikit jamaah yang ada di rumah. Sampai nanti habis Islam itu indah, kita akan bahas semuanya. Dan insya Allah sholat kita nantinya akan menjadi lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mau nanya sama Habib Usman, boleh Bib ya? Boleh dong. Lagi pandemi Bib, banyak yang bilang katanya, aduh gak bisa sholat berjamaah Bib gitu kan. Akhirnya menjadi suatu alasan gitu Bib. Sebenarnya kan bisa aja ya sholat sama keluarga di rumah kan berjamaah gitu ya. Tapi suka ada yang bilang gini, sholat kan baiknya di masjid atau di musola. Hadisnya ada kok, lebih baik sholat di masjid daripada di rumah kalau mau berjamaah gitu. Nah bagaimana nih Bib dalam situasi yang seperti sekarang ini juga dan harus bagaimana Dan Bib? ini menarik. Kalau sholat Jumat, ketika kita sholat Jumat, hujan besar, lebat, dan sampai zaman Petir. Rasulullah suruh sholatnya di rumah. Oh gitu ya? Itu pernah kejadian pada zaman Rasulullah. Ceramah aja deh. Oh, yaudah. Apaan Mas Soni, apaan Nah, Ustaz kita mau Maulana. penjelasannya Habib Usman, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Semoga penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk diri kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Insya Allah mendapatkan keberkahan dan keriduan ya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Apakah diharuskan sholat berjamaah di dalam masjid? Sholat berjamaah menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i adalah sunnah muakkadah. Dan pendapat kuat Syafi'iyah, sholat jamaah 5 waktu hukumnya fardu kifayah. Tetapi ada di dalam salah satu pendapat menurut mazhab Hambali, Hanafi, Syafi'i, hukumnya wajib. Nah, di sini adalah ikhtilaful ulama rahmah. Perbedaan ulama merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ditanya, hukumnya salat berjamaah kalau kita nih yang berusaha untuk berhati-hati dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala mengikuti hadis yang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya wajib untuk apa? Untuk salat berjamaah di masjid. Sebagaimana
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, di Madinah banyak sekali tanaman, binatang buas dan lain sebagainya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atas mau hayya ala salah, hayya ala falah. Dan apakah kamu, kata Rasulullah, sebagaimana hadisnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, Rasulullah bersabda, apakah kamu mendengar seruan azan, hayya ala salah, marilah kita salat, hayya ala falah, marilah kita menuju kemenangan. Karena apa? Manusia yang dimana mendengar panggilan tersebut dalam hadisnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka bersegeralah karena hayya ala salah adalah panggilannya Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa orang yang salat, dia akan mendapatkan kemenangan. Kunci orang mendapatkan kemenangan adalah dia salat. Kalau mau salat ditolong oleh Allah. Kalau dia salat mendapatkan keberkahan. Kalau dia salat mendapatkan kemenangan. Kalau dia salat akan dibantu dalam urusan dunianya dan akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Salat berjamaah pahalanya 20 derajat. Kalau sendiri cuma 1. Nah juga dijelaskan bahwa siapa orang yang berwudu untuk salat, lalu dia menyempurnakan wudunya, dia berjalan untuk apa? Untuk melakukan salat wajib, yaitu salat bersama teman-temannya, keluarganya, sahabatnya, banyak manusia yang lain dan lain sebagainya. Dia salat berjamaah, mau di masjid ataupun di musola, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah kalau misalkan hujannya besar, lagi pandemi kayak gini, ada bencana, maka boleh salat di rumah karena ini adalah dalam keadaan wabah ataupun dalam keadaan musibah. Musibah. Berarti alasan itu saja yang kita boleh sholat berjamaah di rumah ya Bib ya. Betul. Kalau tidak berarti kita memang harus di masjid itu ya Bib ya. Betul. Masya Allah. Terima kasih Habib Usman Ya, untuk insya Allah. penjelasannya. Kita lanjut lagi jamaah yang ada di rumah. Banyak orang yang sudah melakukan sholat banyak. Tapi banyak juga yang terkadang Ustadz Syam. Ya. Sholat gerakannya aja. Atau Siap. ya udahlah yang penting sholat. Khusyuknya susah atau bacaannya ya itu aja gitu. Ya, itu Nah, aja. mengenai bacaan yang itu aja nih Ustaz Ah. Syam. Aku pengen nanya, sebenarnya kan kita kalau bacaan sholat itu kan harus memahami ya, harus tahu artinya ya, gitu kan. Kalau bacaan sholatnya itu aja, nggak ganti-ganti, itu hukumnya apa Ustadz? Atau memang harus ada bacaan yang khusus nih setiap kita lagi sholat 5 waktu Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Utsman, Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Perlu diketahui bersama kalau ada seseorang muslim atau orang yang baru belajar agama lalu mengatakan dengan alasan saya tidak bisa sholat karena saya tidak hafal bacaannya. Kalau ada orang yang tidak bisa sholat karena sholat itu menyulitkan mereka, maka siapa yang salah? Gurunya yang salah. Gurunya yang di sana. Karena sholat itu sangat dimudahkan. Gak bisa berdiri duduk, gak bisa duduk baring, gak bisa baring dengan gerakan mata, gak hafal bacaan. Coba kita ketahui bersama jamaah, cuma berapa bacaan yang wajib dalam sholat? Coba bacaan yang wajib mana bacaan yang wajib? Rukun qauli. Hanya yang pertama takbir, Allahu Akbar. Itu usahakan diucapkan. Yang kedua Al-Fatihah. Insya Allah hafal semua Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ila akhir surah. Kemudian apa lagi bacaan yang wajib ya yang rukun dalam salat. Kemudian ada assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah shalihin asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah itu dia. Ketiga, kemudian apa lagi? Di dalam bacaan kita ada bacaan salam. Assalamualaikum. Salam yang pertama. Yang lainnya adalah sunnah. Subhanallah. Maka kalau dikatakan bacaan surah setelah surah Al-Fatihah, yang bacaannya itu aja. Jangankan itu aja. Enggak baca surah sama sekali pun tetap sah. Yes. Kok yes? Habis suka itu aja. Tapi subhanallah hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi kan malu, udah lahir Islam, udah umur Iya berapa juga ya. tahun, udah 30 tahun, 40 tahun, nggak ganti-ganti bacaan. Maka subhanallah. Aduh. Ada seseorang yang diadukan kepada baginda Nabi SAW. Ya Rasulullah, imam di sana itu ya Rasulullah, kulhu terus. Ya, kulhu terus ya bacaannya, nggak pernah ganti. Kok Ya, sama? kulhu terus. Dipanggil sama baginda Nabi SAW. Kenapa engkau baca kulhu terus? Ada jamaahmu yang mengadukanmu. Apa jawabannya? Saya merasa surah yang paling menurut saya itu ikhlas banget. Itu adalah surah kulhu. Ya memang surah Al-Ikhlas kan? Al-Ikhlas. Kenapa disebut ikhlas banget? Hanya surah Al-Ikhlas yang tidak ada permintaan di dalamnya.
Kalau surah yang lain ada permintaan dalamnya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung padamu dari segala macam bahaya ciptaanmu. Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepadamu wahai Tuhannya manusia. Itu permintaan semua isinya. Tapi kalau surah Al-Ikhlas semuanya isinya pujian kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi orang ini 30 juz hafalannya. Cuma bacaan favoritnya surah Al-Ikhlas. Banyak di antara kita karena memang tidak ada hafalannya. Subhanallah. Maka kalau dikatakan khusyuk ka salat itu, jikalau bacaannya itu saja, kalau kita mampu untuk memaknai, bagi orang yang baru belajar, jangan kita nyalahin mereka. Ayo terus kita tingkatkan yakni bacaan kita malu sama Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an diturunkan 30 juz, bahkan diajarkan oleh para ulama kita, kalau kita semakin mengerti maknanya, maka insya Allah semakin khusyuk kita. Kenapa orang menangis dalam sholatnya? Bukan karena apa-apa, tapi mungkin karena mengetahui maknanya. Coba bayangin kalau kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Ya Allah, aku dalam sholat saja tidak mengingatmu, apalagi di luar sholatku, tapi Engkau tetap memberi rezeki kepadaku. Itu bagaimana kita tidak menangis mengingatnya. Lalu kita katakan ihdinas siratal mustaqim, tunjuki aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, bukan jalannya orang-orang yang Engkau sesatkan, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Saking takutnya kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat hati kita teriris, membuat air mata kita menetes. Setelah amin, bacalah surah-surah yang mungkin keperluan kita. Misal ada orang yang misalnya lagi kesusahan, baca Wadduha, Alam Nashrah, surah-surah kemudahan gitu. Oh, Masya Allah, berarti sebenarnya surat apa aja itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, gitu ya. bahkan tidak membaca surah pun tetap sah. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita baca surat-surat itu ya daripada malu, iya. ya kan, benar juga ya. Dan apalagi kalau kita punya permintaan khusus seperti yang tadi Ustadz Syam bilang ya Ustadz ya. Benar. Masya Allah. Subhanallah. Terima kasih Ustadz Syam. Sama-sama Sony. Kalau gitu aku jangan kulhu lagi terus deh, aku belajar yang lain. Kita lanjut lagi jamaah yang ada di rumah, aku punya tayangan lagi nih, Sholat Ekspres. Wah, se-ekspres apa? Kita lihat tayangannya, silakan. Apa ya, kayak ada yang hilang ya? Ya nggak sih Ustaz Maulana, kayak ada yang hilang dari tadi. Ada yang hilang. Apa Ustaz? Mau tahu apa yang hilang? Mau. Tumak ninanya yang hilang, Sony. Tumak Nina. Tumak nina. Maksudnya gimana Ustaz Tumak Nina? Tumak nina itu gini. Jawaban tumak nina itu Emang Tumak Nina apa sih? aku mau menghilang ya. Hah? Kok menghilang? Iyalah, aku pergi dulu ya. Iya, aku pergi dulu. Lah, Ustaz Maulana belum dijawab. Tumak Nina menghilang maksudnya gimana Ustaz Maulana? Ustaz, Mau tahu? mau ya untung balik lagi ya Allah. Setelah yang satu ini ya, aku pergi dulu. Aku menghilang dulu. Ya Allah. Ya udah deh, nunggu Ustaz Maulana balik lagi dari kehilangannya. Tetap di Islam itu indah jamaah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ustadz Maulana kemana sih? Kemana ya? Sepertinya pakai